Pak Juanda, Anda monitor kenapa akhir-akhir ini pemberitaan bahwa Bupati Aceh Besar ini digugat oleh salah satu pengusaha. Anda monitor itu? Ya, ini kan sudah menjadi rahasia umum Rahasia sebenarnya umum. kan. Ya. Kenapa ini kira-kira bisa terjadi, Pak Juanda? Ya, mungkin ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita boleh mengambil kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan di Aceh Besar relatif tidak baik. Buruk. Malah lebih ekstrim lagi, buruk kan? Buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, selamat bertemu kembali. Pada episode kali ini kami masih membicarakan soal konten lokal. Sahabat sisi lain, untuk pertama kalinya Bupati Aceh Besar Mawardi Ali digugat oleh salah satu perusahaan. Pokok gugatan adalah wan prestasi terhadap pelaksanaan proyek Pekan Olahraga Aceh pada tahun 2018 lalu. Gugatan ini tidak bisa dilihat sangat sederhana atau secara sederhana. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gugatan ini muncul? Begitu rusakkah tata kelola pemerintahan di Aceh Besar? Nah, untuk membahas ini kami telah mengundang seorang politisi, anak muda kelahiran Aceh Besar, yaitu Juanda Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Juanda Jamal ini adalah alumni Fakultas Teknik S1 Universitas Syah Kuala yang sekarang berubah nama menjadi USK. Tapi pengalamannya di bidang resolusi konflik boleh disebut mumpuni. Dia pernah terjun di Patani, Moro, dan Myanmar sebagai relawan perdamaian. Kemudian anggota DPR Kabupaten Aceh Besar fraksi Partai Aceh ini juga pernah mengikuti short course di Inggris, malah 2 kali di Oxford University di 2010, 2004 dan di Bradford University 2010. Yeah. Saya kira perbincangan malam ini akan lebih menarik mengingat pengalaman-pengalaman Juanda dan tentu akan menyentuh sentimen Aceh Besarnya karena dia adalah sebagai seorang putra Aceh Besar. Saya panggil siapa ini? Pak atau Bung atau Tengku? Kalau kawan-kawan sering panggil Bang Jo. Bang Jo, ya Bang Jo. Ya, Bang Jo atau Pak Juanda. Kalau di rumah dipanggil Oge. Oge, banyak sekali Bang Jo, Oge gitu ya. Jadi saya panggil Pak Juanda aja lah. Ya, Pak Juanda, Anda monitor kenapa akhir-akhir ini pemberitaan bahwa Bupati Aceh Besar ini digugat oleh salah satu pengusaha. Anda monitor itu? Ya, ini kan sudah menjadi rahasia umum sebenarnya kan. Ya. Jadi selain media massa yang sudah mempublikasikannya, juga sebenarnya akan menjadi pembicaraan di warung-warung kopi. Ya, di kedai-kedai kopi lah. Kedai-kedai kopi. Apalagi di Lambaru itu kan kedai kopi yang banyak sekali. Sentral ya? Sentral. Iya. Epicentrum Aceh Lesago. Aceh Lesago. Ya. Nah, ini gugatannya soal wan prestasi seorang pengusaha terhadap pelaksanaan proyek di Pekan Olahraga Aceh tahun 2018 lalu. Yeah. Bahkan Aceh Besar sukses meraih juara umum, tapi siapa sangka di balik kesuksesan itu justru meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari. Kenapa ini kira-kira bisa terjadi, Pak Juanda? Ya, mungkin ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Ya. Kenapa? Karena bagi kita melihat bahwa Pora yang diadakan di Aceh Besar itu dengan mendirikan beberapa fasilitas olahraga di sana, ini sebuah langkah monumental, kan? Yang mungkin digagas sebelumnya oleh Bupati sebelumnya ada Pak Muklis sama Pak Samsul Rijal misalnya, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Mawardi dan Walid ya. Tentunya ini monumental. Dan kita punya cita-cita besar sebenarnya dengan untuk itu gitu kan. Paling tidak lahir sport center ya. Ya, jadi
Janto itu kan menjadi new destination city ke depan. Ya. Tol aksesnya cukup dekat sekali sekarang. Jadi kabarnya kampus IPDN juga di sana. Juga akan demikian. Kan? ISBI sudah ada. Tinggal lagi 2-3 universitas lainnya yang bisa kita jemput nanti, itu bisa didirikan di sana. Ini sungguh luar biasa. Jadi Janto ini bisa menjadi pusat untuk sport center misalnya. Kan? Dengan ada fasilitas yang dibangun saat Pora ini, apalagi ke depan akan ada PON lagi, beberapa fasilitas juga akan dibangun di Aceh Besar. Kemudian bisa menjadi pusat pendidikan Janto ini, dan tentunya dengan tourism juga akan sangat terbuka sekali. Kan? Jadi ini harapan besar kita semua. Ini monumental. Tapi memang tentunya karena ini langkah-langkah besar dan mendasar, tidak lepas dari hal-hal teknis kan begitu. Dan salah satunya mungkin apa yang terjadi atas kasus ini, misalnya Wan Prestasi lah, dari sebuah perusahaan yang saya kira juga perusahaan ini juga sangat besar juga gitu kan. Mereka sudah punya pengalaman. Tentunya kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan proyek besar ini. Besar gitu itu kan. Namun yang kita ketahui juga sebenarnya teman-teman di DPRK pada periode yang lalu juga sudah melakukan pansus terhadap pembangunan ini. Oh sudah ya? Sudah ada. Itu mungkin di periode sebelumnya, saya belum masuk lagi. Yang ketika saat saya masuk, saya lihat juga kenapa begini? Apa masalahnya? Gedung yang semestinya bisa menjadi sebuah gedung yang monumental, ternyata ini kan ada hal-hal teknis yang di luar dugaan kita, misalnya kan gitu, yang kemudian kita baru tahu ketika menjadi sudah dipublikasikan, sudah digugat. Nah, ini mungkin penting juga bagi DPRK kemudian untuk melakukan pansus lagi ini, kenapa ini bisa seperti ini gitu. Dan ketika kita pelajari lebih lanjut, ternyata juga ada hal komunikasi yang mungkin tidak dibarengi ya dengan sebuah dokumen-dokumen yang bisa kemudian menindaklanjuti ya kalau kemudian bermasalah misalnya. Nah, ini misalnya ketika Bupati memohon ini ada perubahan, semestinya ini cepat ditindaklanjuti sehingga tidak perlu terjadi Wan Prestasi seperti ini gitu. Meskipun dari pihak inspektorat misalnya sudah mengeluarkan surat misalnya, tapi kita tidak tahu juga nih kenapa tidak ada respon misalnya dari Bupati sendiri gitu. Tapi kalau menurut kita ini berhubungan juga dengan tata kelola pemerintahan gitu. Jadi mungkin tidak melihat sebuah kasus seperti ini saja, mungkin akan ada banyak kasus lainnya misalnya yang terjadi kan gitu. Terakhir ini misalnya pembangunan puskesmas Pulau Aceh juga bermasalah gitu kan. Padahal teman-teman dari DPRK yang periode saya ini, mereka terutama yang Komisi 5 kalau tidak salah saya itu melakukan monitoring langsung, pengawasan langsung ke sana dengan pimpinan Dinas Kesehatan Aceh Besar. Jadi tentunya ini kan semestinya tidak perlu terjadi juga kan begitu. Sebelumnya bentrok juga antara bupati dengan wakil bupati gitu ya, walaupun kemudian rujuk gitu ya. Iya, itu pun makanya saya melihat di sini adalah ada reformasi birokrasi di Aceh Besar. Ini ada kendala lah, ada masalah lah. Boleh jadi kemudian kerangka reformasi birokrasinya tidak dibangun dari awal sehingga fondasinya tidak ada ya, yang kemudian dalam perjalanan misalnya di antara kedua pemimpin ini juga terjadi distrust juga di antara keduanya gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran menarik juga bagi kita di Aceh Besar gitu, dan bagi Aceh lah gitu. Karena situasi-situasi ini nggak hanya di Aceh Besar, juga terjadi di beberapa kabupaten kota lainnya misalnya kayak gitu. Jadi ke depan misalnya apalagi ini menghadapi pilkada di tahun 2022, ya semestinya para kandidat itu dari awal itu mempersiapkan komitmen ya, membangun visi misi yang padu lah, bahwa ada target sasaran, ada politik
pembangunan yang semestinya mereka lebih utamakan pada agenda-agenda strategisnya gitu. Ya, ini khusus menyangkut One Prestasi tadi. Apa kira-kira efek negatif yang bisa berdampak akibat tata kelola pemerintahan yang Pak Juanda sebutkan agak kurang baik ya bagi investasi di Aceh Besar? Ini kan seperti kalau bicara tentang investasi, pihak ketiga ini ya, apakah namanya investor kah atau pelaku usaha misalnya, yang mereka butuh itu jaminan, kan begitu. Jadi ketika mereka melihat situasi seperti ini misalnya, jadi ragu-ragu bupati dengan hubungan bupati dengan wakil bupati misalnya kan yang tidak sevisi lagi misalnya, kemudian juga tingkat sekda sendiri masih PLT misalnya hari ini, gitu. Kemudian kemampuan tim di level di rank 1 birokrasi misalnya, ini ada sekda, ada Bapeda misalnya, ada TAPD misalnya, itu juga lemah sekali gitu, kan? Otomatis ini akan menciptakan ketidakjaminan, not guarantee, ya. Jadi tidak ada garansi terhadap investasi, jadi terhadap dunia usaha. Ini ya, mereka tidak akan berani masuk sini. Bisa nggak menimbulkan ketidakpercayaan dunia usaha? Mereka jadi ragu-ragu terhadap kasus yang saat ini mulai bergulir di pengadilan. Ya pastilah. Pasti kan? Itu pasti, ya. Jadi kalau tidak secepatnya direspon misalnya oleh bupati misalnya untuk bagaimana ada langkah-langkah lain lah yang mereka bisa tempuh misalnya supaya kasus ini tidak mencuat semakin besar misalnya, ataupun ada langkah-langkah musyawarah kah atau apalah yang harus ditempuh, ini akan berdampak tentunya. Meskipun beliau ini akan berakhir di tahun depan misalnya, tetapi dampak terhadap jangka panjang Aceh Besar akan terasa sekali. Apa itu kira-kira dampaknya? Ya, dampaknya itulah salah satunya kan pada keinginan pihak pelaku usaha misalnya untuk mengembangkan di sini, kan usahanya di Aceh Besar. Padahal potensi Aceh Besar juga luar biasa, kan gitu. Terutama pariwisata misalnya, kan. Kita memiliki garis pantai yang panjang misalnya, kemudian kita memiliki potensi alam ekowisata juga sangat menarik sekali misalnya. Bahkan bisa dikembangkan agroturism misalnya. Kemudian kita juga memiliki kalau kita bilang bahwa main gate bagi internasional itu Aceh Besar lah. Karena dari komunitas internasional kan langsung akan landing di Bintang Aceh Besar. Jadi semestinya Aceh Besar ini kan banyak peluang, kan, kalau kemudian dikuatkan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih terbangun jaminan misalnya sebuah jaminan investasi, kemudahan investasi, kan, dan lain sebagainya, ini akan memberikan peluang yang besar sekali, sehingga PAD Aceh Besar akan meningkat drastis itu. Jadi kalau sekarang misalnya kita hanya berharap misalnya PAD itu pada sektor-sektor yang rutin, ya, yang misalnya pada tanah misalnya, pada geliansi misalnya, pada pajak-pajak misalnya. Jadi misalnya terobosan untuk bagaimana membuka peluang pada pengembangan dunia usaha, kita masih rendah. Paling galiansi ya. Kan gitu. Nah, gitu pun karena ada ada jalan tol kan gitu. Jadi kalau nggak ada pemerintah pun, nggak ada bupati, wakil bupati juga akan berjalan ini pemerintah gitu. Kayak gitu. Nah, jadi menariknya sebenarnya ingin saya sampaikan, di awal kami dilantik ya, ini sebagian besar, kita mungkin 80-90% itu adalah anak muda di DPRK Aceh Besar. Meskipun dinamika di awal itu sangat tajam misalnya, antara Parnas dengan Parlok misalnya, saya dari Parlok, jadi seolah-olah ada koalisi besar, ada gap lah ya. Tapi kemudian karena kita berpikir melihat begini, kita melihat situasi kepemimpinan Aceh Besar di eksekutif itu lemah sekali. Karena di awal kami masuk itu hubungan antara bupati dengan wakil bupati kan sudah renggang, kan gitu. Karena itu terjadi di akhir periode yang lalu gitu. Jadi kita di Parlok ya, PA, PNA dan PDA
itu ada 11 kursi. Dalam pertemuan kita sampaikan, kalau kemudian kita ladeni nih koalisi besar yang dibangun oleh Parnas di Aceh Besar, saya yakin, saya jamin pembangunan di Aceh Besar tidak akan pernah berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Bupati dengan wakil bupati tidak bagus hubungannya. Kemudian di dalam DPR pun terjadi situasi yang pergesekan misalnya. Jadi konstruksi gagasan politik yang kemudian bisa berdampak pada kebijakan politik pembangunan misalnya, ini akan lemah sekali. Maka kemudian kita dorong, kita sepakat kemudian, ya, kita nggak ladeni itu koalisi besar. Ya. Cuman kita sampaikan, kita semestinya ya generasi 2019 ini, ya, kita tanda petik lah ya, generasi 2019 ini yang masih muda-muda ini, kita mesti menyiapkan sebuah langkah politik yang strategis ke depan. Jadi kita mesti memastikan kepemimpinan Mawardi Walid ini ending dengan sebuah kesuksesan. Ada program monumental yang mereka bisa di ujung kepemimpinan mereka, sehingga siapapun kepemimpinan ke depan, kita pastikan pemimpin ke depan itu akan melanjutkan apa yang sudah digagas. Karena selama ini kenapa? Selama ini tidak pernah terjadi kesinambungan dari sebuah periode ke periode yang lainnya. Makanya kemudian kalau kita lihat kenapa pembangunan di Aceh Besar sangat lamban sekali, karena ketika berganti pemimpin mulai lagi dari nol. Nah, jadi generasi 2019 ini ingin membangun itu budaya politik yang bisa melahirkan sebuah gagasan politik strategis untuk membangun Aceh Besar ini. Jadi tidak lagi melihat Aceh Besar ini sebagai penopang Banda Aceh. Bukan, kita ini sebagai bagian dari sebuah kawasan. Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar ini harus membangun satu kesatuan yang kuat untuk menjadikan kawasan ini sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Tapi dengan pemimpin yang seperti sekarang ini? Makanya itulah kemudian kita sepakat, kita membangun sebuah stand of view antar kita terhadap langkah politik di Aceh Besar, tapi kemudian respon dari eksekutif yang situasi eksekutif malah seperti ini pula gitu. Jadi selama ini sebenarnya relasi politik di DPRK kita sudah mengarah ke situasi yang lebih strategis gitu. Tapi ini tidak bisa dibaca oleh eksekutif. Nggak bisa disambut gitu, sehingga dalam hearing kita, misal komisi di tiap komisi ini hanya membahas hal teknis saja misalnya, kan tidak ada sebuah ide-ide strategis yang kemudian tumbuh gitu, termasuk misalnya dalam hal pembahasan anggaran misalnya, ada Banggar, kebetulan saya juga ada di Badan Anggaran, juga demikian. Jadi kemudian kita terjebak lagi pada angka-angka, kan begitu. Terjebak lagi pada misalnya tingkat ataupun penggunaan alokasi anggaran untuk biaya operasional lebih tinggi, biaya rutin lebih tinggi daripada biaya untuk pembangunan untuk publik. Jadi kita coba press nggak nyambung. Jadi makanya sebenarnya di awal sebelum almarhum Pak Iskandar Sekda waktu itu ada sebuah langkah bahkan yang kita lakukan di DPRK, ya. Kita mencoba untuk memanfaatkan misalnya keberadaan karena kebetulan ya waktu saya di BRR dulu itu pernah ada sebuah program untuk penguatan kapasitas aparatur negara yang dilakukan oleh Singapura, pemerintah Singapura. Jadi kita sudah sampaikan ke Pak Sekda waktu itu, Pak Is, untuk bagaimana kita bisa kerjasama dengan konsulat Singapura di Medan untuk bisa menguatkan kapasitas ini. Saya bilang siapkan orang 15 orang anak muda dari aparatur kita yang bisa kita kirim ke sana, atau kita minta nanti ada orang Singapura sini untuk bagaimana mempersiapkan sebuah kerangka birokrasi yang betul-betul bisa melayani pada publik, betul-betul bisa membangun perencanaan. Karena perencanaan pembangunan itu sangat penting. Bapeda itu adalah dapurnya. Gitu. Kembali ke soal gugatan tadi. Sebagai anggota DPR dan putra Aceh Besar, apakah gugatan salah satu perusahaan ini ke Bupati bisa dianggap hal sepele atau ini hal yang serius? Ini serius. Serius. Kenapa bisa serius? Meskipun ini kita lihat ini sepele kan gitu. Ada
hanya misalnya uang prestasi. Kalau kemudian misalnya ini dibayar, selesai sudah. Kan begitu. Ini kan sepele. Sepele. Tapi karena ini menjadi kemudian ini menjadi konsumsi publik, kemudian misalnya dari pemerintah tidak merespon misalnya, dan ini bisa menjadi konsumsi publik, tentunya ini akan merambah ke hal-hal lain gitu kan gitu. Terutama misalnya pada public opinion tadi, pada misalnya jaminan pasar, kan gitu. Jadi pasti akan berdampak pada marketnya lah. Ini seperti kata Pak Juanda bilang tadi ya, kronologis dari Dispora Aceh Besar, ada laporan LKPP, ada telaah staf inspektorat, ada telaah staf biro hukum yang semuanya merekomendasikan patut dibayar. Rekomendasi itu pun berdasarkan arahan dari bupati. Tapi semua itu pada akhirnya menjadi terpinggirkan dan bupati tetap ngotot dengan keputusannya. Ini tipe leadership seperti apa ini menurut Pak Juanda ini? Kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa langkah yang dilakukan oleh Pak Bupati beliau ini kan politisi. Politisi yang sudah 18 tahun. Tentunya banyak asam garam lah kalau kata orang tua kita yang sudah dilaluinya gitu kan. Tapi kalau saya nilai memang beliau ini suka yang kontra-kontra gitu. Suka berbeda. Suka berbeda gitu kan. Jadi kita lihatlah nanti di lapangan kira-kira begitulah. Ada beberapa isu misalnya, ketika kebijakannya meminta maskapai untuk menggunakan jebak misalnya. Ini juga kan ada pro kontra. Beliau makin naik ini adrenalin politiknya gitu. Gitu. Begitu juga misalnya ketika salat Idul Adha misalnya juga demikian gitu. Jadi ketika ada yang kontra dan juga misalnya ketika komplain dari wakil bupati sendiri yang mengatakan beliau ini penipu, munafik misalnya, adrenalin politiknya makin naik gitu. Ini juga saya rasakan demikian juga nih kan gitu. Tapi harus disadari bahwa secara kelembagaan ini tidak bagus. Akan berdampak lah, kan? Meskipun ini di eksekutif, kita legislatif juga akan mendapatkan dampaknya, kan begitu. Makanya bagi kita, karena melihat kepentingan Aceh Besar lebih strategis dan lebih jangka panjang, misalnya ini harus ada, kalaupun oke lah, kalau misalnya kemudian ini tidak ada respon, saya pikir langkah hukum yang dilakukan oleh perusahaan ini go on lah gitu kan, biar jalan terus. Ada nggak kemungkinan akan mungkin dengan proses ini berlangsung akan memicu hal-hal lain untuk melakukan gugatan ke pengadilan lainnya? Sangat mungkin sekali gitu. Karena misalnya kita nggak tahu juga kan, apakah perusahaan lain misalnya ataupun proyek lain juga mengalami yang seperti ini, ataupun berbeda kasus misalnya, ataupun memang terjadi under pressure misalnya selama ini. Jadi ketika ada peluang satu perusahaan yang menggugat, ternyata terbuka peluang ini, mereka juga akan menyambutnya, mungkin akan melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi tapi mudah-mudahan tidak lah, kan gitu. Tapi terlepas dari tadi soal Mawardi Ali suka tantangan sehingga adrenalinnya bisa bertambah, tapi kan secara pencitraan kayaknya nggak baik ya, apalagi soal budaya orang Aceh Besar sangat tidak santun ya. Kalau terjadi seperti ini ya. Makanya ini kan juga mungkin itulah karena kontranya lebih, ini kan melihat ini kan pemberitaan. Jadi ketika kita ramai yang membicarakan, ramai yang kemudian menyebut-nyebut nama kita, merasa kita yang paling jadi lebih terkenal kan itu. Walaupun sebenarnya bagi masyarakat tidak begini ya. Padahal kan misalnya kalau kita lihat misalnya budaya kepemimpinan kita misalnya, kan ini yang saya tidak hanya melihat di Aceh Besar, di provinsi juga demikian sekarang misalnya. Jadi sangat jauh lah dari harapan-harapan masyarakat Aceh misalnya. Kalau kita di Aceh Besar misalnya, untuk bagaimana misalnya seorang pemimpin yang kira-kira yang intelektual, yang lahir dari universitas misalnya, itu bisa
lebih mengakomodatif misalnya kan, lebih mengakomodir misalnya, lebih kemudian memimpin, memberikan layanan, bukan hanya kemudian mengandalkan pencitraan ataupun populisme misalnya, kebijakan-kebijakan yang populis, tetapi ada hal langkah-langkah yang lebih konkret dilakukan di bawah misalnya. Jadi sehingga apalagi misalnya kalau kita lihat ya, budaya politik Aceh ini kan jelas misalnya kan gitu. Jadi tapi kan sekarang kita juga terjebak juga dalam situasi politik yang sangat populisme, misalnya yang sangat populis gitu. Ya, yang jadi pragmatis gitu. Jadi dari serentetan yang Pak Juanda jelaskan tadi, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan di Aceh Besar relatif tidak baik. Buruk. Malah lebih ekstrim lagi, buruk. Kalau saya mengatakan relatif kurang baik, tapi Anda mengatakan buruk gitu. Karena kita sebenarnya hampir selalu dalam pemandangan umum fraksi Partai Aceh misalnya itu menegaskan tentang tata kelola ini, mengingatkan, bahkan misalnya bagaimana memfungsikan kan gitu setiap aparatur ini sebagai kapital dalam pembangunan Aceh Besar ini. Jadi bukan hanya sebagai seorang PNS yang datang pagi, pulang sore, absen, bukan. Bahkan kita ingin berharap bahwa mereka lah kapital, mereka lah modal untuk membangun Aceh Besar ini. Jadi saya lihat pengabdian ya ini rendah sekali. Yang penting bulan mentang selesai KB. Nah, ini yang mesti kita transform. Jadi penting sekali ke depan di Aceh Besar ini adalah transformasi kapasitas kepemimpinan di semua level. Ya mulai bupati, kemudian aparatur, di kita juga di DPRK misalnya, bahkan di kecamatan sampai ke desa kampung. Jadi clear misalnya, karena misalnya gini juga ada laporan-laporan misalnya di kecamatan ini ada satu kecamatan yang kira-kira orang-orang yang bermasalah ditaruh di sana. Jadi bagaimana misalnya layanan publik bisa terbangun dengan baik misalnya kalau kemudian teamwork di kecamatan tersebut itu sulit dibangun oleh seorang camat misalnya. Jadi ini semestinya harus dievaluasi semua. Baik Pak Juanda, saya kira sebenarnya menarik sekali pembahasan kita malam ini. Butuh waktu 1 atau 2 jam untuk membahas. Tapi karena waktu yang terbatas, sehingga pertemuan ini kita batasi. Mudah-mudahan di sesi yang lain nanti kita akan bisa bertemu kembali dan akan kita kupas lebih dalam lagi. Sahabat sisi lain, itu tadi pembicaraan kami tentang tata kelola pemerintahan Aceh Besar yang saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Husaini Awahab. Tadi saya mengatakan relatif kurang baik, tapi beliau mengatakan justru buruk. Tapi begitupun penilaian akhir ada pada rakyat Aceh Besar. Bagaimana menentukan sikap politik pada kontestasi pilkada dan pileg yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.